Kalau misalnya ada orang, contoh ya, Assalamualaikum Ustadz, ini mohon maaf, kami mau minta kajian di sini misalnya. Bisyarahnya berapa ya? Itu pertanyaan yang lumayan ganggu aku sih sebenarnya. Karena pertama, ya walaupun aku mencoba untuk memahami, kenapa jamaah nanya begitu ya, karena ustadz-ustadz yang lain mungkin masang tarif, gitu kan ya. Ya sama mungkin ketika Anda pergi ke selebgram, lalu terus kemudian Anda nanya, rate card-nya berapa, kira-kira begitu ya, itu bisyarah tuh. Jadi ini bisyarahnya berapa ya Ustadz ya? Aku agak sedikit merasa ke-trigger. Kenapa? Karena aku pikir kenapa yang kamu harus omongin adalah uang duluan. Karena bagiku itu nggak berharga. Aku memandang duit itu adalah sesuatu yang biasa aja. Bagiku tuh duit cuma sekadar angka. Ya kadang-kadang angkanya 6 digit, kadang-kadang angkanya 7 digit, kadang-kadang angkanya 8 digit, kadang-kadang angkanya pernah cuma 5 digit kan gitu. Artinya ya itu cuma angka aja gitu maksudnya. Kenapa kamu nanya itu duluan? Karena bagiku nggak berharga. Karena bagiku yang berharga apa? Dari awal aku mencoba untuk memvalue yang paling berharga dalam hidupku itu adalah ketika Allah mengamanahkan aku dan memberikan aku beban dakwah gitu maksudnya. Itu yang paling berharga bagi aku. Sehingga aku ketika memandang uang cuma sekadar itu, sedangkan aku memandang dakwah adalah semacam kayak value utamaku, artinya aku lebih senang ketika aku dihargai dari segi, Ustadz kita bisa buat program apa? Atau Ustadz aku bisa ngasih Ustadz apa di dalam dakwah ini, bukan nanya bisyarahnya berapa. Karena kalau udah nanya bisyarahnya berapa, ini udah jadi kayak talent, sama terus kemudian yang meng-hire, sama kayak orang hire selebgram, tau nggak sih maksudnya? Rate card-nya berapa? Oh aku misalnya contoh, sekali posting 50 juta misalnya. Ya udah, untuk berapa hari? Untuk misalnya berapa hari untuk misalnya diposting itu. Ya udah, ini materinya ngomongnya begini ya. Nanti lalu terus kemudian caranya begini ya dan segala macam. Udah, karena talent. Karena talent dibayar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh orang yang meng-hire. Nah, sedangkan bagiku dakwah ini nggak gitu. Bagiku dakwah itu adalah harusnya kita mengarahkan orang pada satu kebaikan. Kita mengarahkan orang pada satu idealitas. Dan karena kita mengarahkan orang pada satu idealitas, tebak, harusnya yang mengarahkan itu adalah ustadznya atau jamaahnya. Harusnya ustadznya yang jadi peng-hire-nya, yang mengarahkannya, talentnya jamaahnya, harusnya kan gitu. Tapi sekarang polanya nggak gitu. Polanya adalah justru para ustadz-ustadz seringkali jadi talent, karena mereka udah dibayar. Harusnya ustadz-ustadz itu yang mengarahkan, yang bayar dong. Betul, kalau memang perlu membayar, ustadz-ustadznya yang bayar. Karena ustadz-ustadznya harus punya project. Sementara jamaah harusnya mendukung project ustadznya. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi.